Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan masalah penafsiran Al-Quran pada periode sahabat. Penafsiran Al-Quran pada periode sahabat ini bersumber pada satu perkataan, perbuatan, takrir, dan jawaban Rasulullah SAW terhadap soal-soal yang dikemukakan para sahabat bila kurang atau tidak dapat memahami maksud dari suatu ayat Al-Quran. Tafsiran yang berasal dari Rasulullah ini disebut tafsir manqul. Seperti contoh diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, As-salatul wusta dalam surat Al-Baqarah ayat 238 maksudnya ialah sholat asar. Contoh lain ialah Ali bin Abi Thalib berkata, aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Yaumul Hajjil Akbar dalam surat At-Taubah ayat 3. Maka Rasulullah SAW menjawab, Yaumun Nahr. Tafsir yang berasal dari sabda, perbuatan, takrir, dan jawaban Rasulullah terhadap soal-soal yang diajukan ini didapati dalam bentuk hadis yang mempunyai sanad-sanad tertentu. Sebagaimana halnya hadis, maka sanad ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudu, dan sebagainya. Begitu pula sering didapatkan makna yang bertentangan dengan kabar yang mutawatir, bahkan bertentangan dengan akal pikiran. Oleh sebab itu, bila hadis tafsir ini akan digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, perlu diadakan penelitian lebih dahulu. Apakah dapat dijadikan hujah atau tidak? Maksudnya dapat dijadikan referensi atau tidak. Ijtihad di antara para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran, di samping menggunakan hadis-hadis Nabi, juga menggunakan akal pikiran sendiri. Mereka masing-masing berijtihad dalam menetapkan maksud suatu ayat. Hal ini mereka lakukan karena mereka mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Arab, mengetahui tentang sebab-sebab suatu ayat diturunkan, mengetahui juga adat istiadat Arab jahiliyah, dan tentang cerita-cerita Israiliyat dan sebagainya. Contohnya ialah kata At-Tur dalam ayat 63 surat Al-Baqarah ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Mujtahid menafsirkannya dengan gunung, sedangkan Ibnu Abbas menafsirkannya dengan gunung Tur dan sebagainya. Di samping itu ada pula di antara sahabat dan tabi'in yang tidak mau menafsirkan Al-Quran menurut ijtihad mereka, seperti Sa'id bin Musayyab. Ketika ditanya tentang menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, beliau menjawab, saya tidak akan mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Maksudnya dia tidak mau menafsirkan menurut pendapat beliau. Dan yang ketiga, cerita-cerita Israiliyat, yaitu perhabaran atau cerita yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin banyak mengambil cerita-cerita Israiliyat ini, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berkata, bila dikisahkan kepadamu tentang ahli kitab, janganlah dibenarkan dan jangan pula dianggap dusta. Maksudnya ialah supaya kaum muslimin menyelidiki lebih dahulu cerita tersebut.
tentang kebenaran cerita-cerita yang dikemukakan oleh ahli kitab. Setelah nyata kebenarannya, barulah diambil sebagai pegangan. Ahli tafsir pada periode ini, jadi maksudnya ahli-ahli tafsir pada periode sahabat ini. Pada zaman sahabat, terkenal beberapa ahli tafsir atau penafsir Al-Quran yang termasuk para khalifah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang paling banyak mengambil riwayat daripadanya ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Yang agak kurang orang mengambil riwayat daripadanya ialah Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain. Para tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang masyhur sebagai mujtahid, Atta bin Rabah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, semuanya adalah murid-murid dari Ibnu Abbas sendiri. Tentang murid-murid Ibnu Abbas yang 4 orang ini, para ulama mempunyai penilaian yang berlainan. Mujtahid, artinya orang yang berijtihad, adalah orang yang mendapat kepercayaan dari ahli hadis. Imam Syafi'i, Bukhari, dan imam-imam yang lain yang banyak mengambil riwayat daripadanya. Di samping itu, ada pula orang yang mengkritiknya karena seringnya berhubungan dengan ahli kitab. Tetapi kritik ini tidak akan mengurangi nilai beliau. Demikian pula halnya dengan Atta bin Rabah dan Sa'id bin Jubair. Adapun Ikrimah, banyak orang yang mengambil riwayat daripadanya. Dia berasal dari suku Barbar di Afrika Utara, serta bekas budak Ibnu Abbas. Kemudian setelah dia dimerdekakan, langsung berguru kepada beliau, maksudnya kepada Ibnu Abbas. Para ahli tafsir mempunyai penilaian yang berlainan terhadap Ikrimah ini. Pada umumnya ahli-ahli tafsir mengambil riwayat beliau setelah dilakukan pemeriksaan yang teliti. Bukhari sendiri banyak juga mengambil riwayat dari Ikrimah. Di antara para tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ialah Masruq bin Ajda, seorang yang suhud lagi kepercayaan, keturunan Arab dari Bani Hamdan, beliau berdiam di Kufah. Kemudian Qatadah bin Di'amah, seorang Arab yang berdiam di Basrah. Keistimewaan Qatadah ini ialah beliau menguasai betul bahasa Arab. Pengetahuannya yang luas tentang syair-syair, peperangan-peperangan Arab jahiliyah. Beliau adalah orang yang ahli tentang silsilah bangsa Arab jahiliyah. Qatadah adalah seorang kepercayaan. Hanya saja sebagian ahli tafsir keberatan menerima riwayat beliau yang berhubungan dengan qada dan qadar. Pada periode ini belumlah didapat kitab-kitab tafsir, kecuali kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh orang-orang yang terakhir di antara mereka, yaitu orang-orang yang mendapati masa tabi'in seperti Mujahid yang meninggal tahun 1100, maksudnya 104 Hijriah, dan lain-lain. Sesudah datang angkatan tabi'in, barulah ditulis buku-buku tafsir yang melengkapi semua surat-surat Al-Quran. Buku-buku tafsir yang mereka tulis itu mengandung perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Di antara tabi'in yang menulis tafsir itu adalah Sufyan bin Uyainah, Yazid bin Harun, Al-Qalbi, Muhammad Ishaq, Muqatil bin Sulaiman, Al-Waqidi, dan banyak lain yang lain-lain. Penulis tafsir yang terkenal pada periode ini adalah Al-Waqidi, meninggal pada tahun 207 Hijriah. Sesudah itu Ibnu Jarir At-Tabari meninggal pada tahun 310 Hijriah. Tafsir Ibnu Jarir adalah tafsir mutaqaddimin,
yang paling besar, yaitu maksudnya tafsir pada zaman sahabat yang paling besar, dan sampai ke tangan generasi sekarang. Namanya ialah Jami'ul Bayan. Jami'ul Bayan. Para penafsir yang datang kemudian banyak mengutip dan mengambil bahan dari tafsir Ibnu Jarir ini. Kemudian berikutnya kita akan membicarakan periode mutaakhirin, yaitu abad keempat atau abad sampai dengan abad 12 Hijriah. Setelah agama Islam meluaskan sayapnya ke daerah-daerah yang berkebudayaan lama seperti Persia, Asia Tengah, India, Syria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika Utara, terjadilah persinggungan dan pergeseran antara kebudayaan Islam yang masih dalam bentuk sederhana dengan kebudayaan lama yang sudah diolah, berkembang dan mempunyai kekuatan dan keuletan. Maka sejak itu mulailah kaum muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh penganut-penganut kebudayaan tersebut. Karena itu mulailah kaum muslimin mempelajari ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu eksakta, ilmu hukum, ilmu ketabiban dan sebagainya. Sehingga dalam beberapa waktu saja telah dapat dimiliki dan dibukukan ilmu-ilmu dan gaya bahasa, ilmu keindahan bahasa, dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu bahasa. Perubahan ini menimbulkan pula perubahan dalam penyusunan dan pemikiran tentang kitab-kitab tafsir. Ahli-ahli tafsir tidak lagi hanya mengutip riwayat-riwayat dari sahabat, tabi'in dan tabi'in saja, tetapi telah mulai bekerja, menyelidiki, meneliti, dan membandingkan apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang dahulu dari mereka. Tidak hanya sampai demikian saja, bahkan para mufassir telah mulai menafsirkan dari segi gaya bahasa, keindahan bahasa, tata bahasa, di samping mengolah dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah mereka miliki. Karena itu terdapatlah kitab-kitab tafsir yang dikarang dan ditinjau dari berbagai-bagai segi, yaitu: 1. Pertama, golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi bahasa dan keindahan bahasa. Yang menyusun secara ini adalah Az-Zamakhsyari dengan tafsirnya Al-Kasyaf, kemudian diikuti oleh Baidawi. Yang kedua, golongan yang meninjau dan menafsirkan Al-Quran dari segi tata bahasa. Kadang-kadang mereka menggunakan syair-syair Arab untuk mengokohkan pendapat mereka, seperti Az-Zayyad dalam tafsirnya Ma'anil Quran, Al-Wahhadi dalam tafsirnya Al-Basit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang menitik beratkan pembahasan mereka dari segi kisah-kisah dan cerita-cerita yang terdahulu, termasuk berita-berita dan cerita-cerita yang berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan kadang-kadang berasal dari kaum zindik yang ingin merusak agama Islam. Dalam menghadapi tafsir yang seperti ini sangat diperlukan penelitian dan pemeriksaan oleh kaum muslimin. Yang menafsirkan Al-Quran secara ini yang paling terkenal adalah At-Talabi, kemudian Alauddin bin Muhammad Al-Baghdadi yang wafat tahun 741 Hijriah, dan lain sebagainya. Yang keempat, golongan yang mengutamakan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, menetapkan hukum-hukum fikih. Penafsiran yang seperti ini telah dilakukan oleh Al-Qurtubi dengan tafsirnya Jami' Ahkamul Quran, Ibnul Arabi dengan tafsirnya Al-Ahkamul Quran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah golongan yang menafsirkan ayat Quran yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat itu seakan-akan berlawanan dengan sifat-sifat kesucian dan ketinggian Allah. Lalu dengan penafsiran itu
teranglah bahwa ayat-ayat itu tidak berlawanan dengan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Penafsir yang terkenal menafsirkan ayat-ayat seperti tersebut di atas adalah Imam Ar-Razi yang meninggal tahun 610 Hijriah dengan tafsirnya Mafatihuf Ghaib. Dan yang keenam, golongan yang menitik beratkan penafsirannya kepada syarat-syarat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu suluk dan tasawuf seperti tafsir As-Sauri, At-Tasuri, susunan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Dan yang ketujuh, ada juga golongan yang hanya memperkatakan lafaz Al-Quran yang gharib, artinya yang jarang terpakai dalam perkataan sehari-hari, seperti kitab Mu'jam Gharibil Quran nukilan Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Sahih Bukhari. Di samping itu ada juga yang kita dapati kitab-kitab tafsir seperti dari aliran Mu'tazilah. Banyak sekali, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir yang dikarang menurut aliran ini sesuai dengan dasar-dasar pokok aliran Mu'tazilah. Tetapi yang sampai ke generasi sekarang adalah amat sedikit sekali jumlahnya, seperti kitab Majalis Syarif Al-Murtado. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, kitab Majalis Syarif Al-Murtado bernafaskan aliran Syiah Mu'tazilah. Kumpulan tafsir ini sekarang telah dicetak di Mesir dengan nama Amali Al-Murtado. Yang kedua adalah tafsir aliran Syiah. Kaum Syiah banyak menghasilkan kitab-kitab tafsir. Penafsiran mereka ditujukan kepada pengagungan Ali dan keturunannya, serta penghinaan terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagainya. Mereka berani melakukan takwil yang jauh sekali untuk kepentingan aliran mereka. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.